gue ketemu cewek itu cakep banget putih tinggi dan dia pakai baju hijau tak. Ya kita main. Sampai main gue bilang, iya tak enak banget kata dia. Udah deh lu jujur aja deh, lu ngapain? Diliatin begini, gue batu tak. Ya Allah Benny, kata gue, itu batu dari kapan lu kantongin? Iya tak, dari pantai yang waktu itu tuh, yang pantai kedua yang kita nyampe maghrib. Mungkin staff situ kali ya, dia ngebawa dengan ya di atas ya apapun itulah nggak tahu. Itu dia masuk ke satu ruangan, satu kamar yang kita sendiri pun nggak nyangka kalau itu kamar. Oh itu kamar rupanya nggak boleh dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Regen. Waduh, Abang, gimana kabarnya Abang? Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Regen ya. Oke. Nah, tapi sebelum Bang Regen ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini ya, yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Regen, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Bang ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Abang nih punya pengalaman pas lagi liburan di pantai selatan. Itu ya, ya kan, betul. Yang dimana kayak ngalamin kejadian nggak masuk akal, horor juga, iya di salah satu penginapan di pantai selatan itu, dan sampai akhirnya kayak mimpi sosok berbaju hijau. Betul. Oke, mungkin teman-teman semua udah tau lah berbaju hijau itu siapa di pantai selatan itu, gitu kan ya wis Bang. Mungkin tahan dulu kali Bang ya cerita ya. Oke, aman. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu kopinya Bang. Oke, silakan seruput dulu. Alhamdulillah. Udah siap nih Abang buat cerita nih? Siap banget. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya itu sekitar tahun antara 2013 atau 2014. Itu gue masih kuliah di semester akhir. Biasalah udah jadwal kuliah udah semakin sedikit dan gue kan termasuk mahasiswa yang mapala ya. Mahasiswa paling lama, jadi ya udah tahun itu gitu udah mulai sedikit. Kita lagi nongkrong sama senior segala, sama cewek gue yang sekarang jadi bini gue. Kita nongkrong, nimbul lah, gue lupa ide siapa nih tiba-tiba. Jalan yuk ke Jogja. Hah, kata gue.
siapa yang mau modalin, mau naik apa, gue bilang gitu kan. Ya kita backpackeran aja, modal nekat aja kita berangkat gitu kan. Udah itu kita di situ pas banget lagi nongkrong itu gue ber-8 dengan awalnya tuh 2 cewek, sisanya cowok. Itu ada gua, bini gua segala macam sama senior lah, intinya gitu kan. Udah singkat cerita, akhirnya seminggu, beberapa hari kemudian nggak nyampe seminggu, udah kita modal nekat aja pesen tiket kereta segala macam kan, penginapan juga nggak ada, belum ada kepikiran, yang penting berangkat dulu. Udah kita berangkat, itu di H-1 gue ngajak lagi temen gue, yang mana itu junior gue, dan temen gereja gue juga lah, temen deket banget. Gue ajak, lo mau nggak ikut dadakan nih gitu kan. Wah lu gila sih lu, kata dia, dadakan begitu kan. Ya gimana, karena kalau direncanain biasanya kan nggak bakal jadi yang udah-udah. Iya. Jadi kita dadakan, jebret, beli tiket, alhasil kita berangkat dari stasiun Senen lah. Itu kan. Itu kita berangkat hari Jumat sih, ingat gua. Karena ya hari Jumat setelah sholat Jumat. Untuk jamnya gue lupa banget. Itu semua benar-benar karena semua serba dadakan. Kita nggak ada prepare penginapan, nggak ada prepare baju, cuman seadanya aja, bawa 2-3 lembar bawa. Tapi kita udah prepare untuk mobil. Mobil tuh kita udah siap lah untuk di sana. Udah kita jalan, kita sampai di stasiun Lempuyangan. Itu malam bang, malam sekitar jam 8. Antara jam 8 atau jam 9 malam lah, lupa. Jam 9 kita sampai, mobil belum sampai kebetulan. Karena kita perjanjiannya diantar ke stasiun. Udah kita cari penginapan, itu sampai jam 1 pagi kita belum dapat penginapan. Karena yang namanya dadakan ya. Dadakan on the spot itu semua nyari, nggak ada, dan karena itu sudah masuk weekend, penuh semua, full. Akhirnya disinilah sedikit lucu juga ya. Gua tiba-tiba nyeletuk. Coba yuk kita nginep di daerah Sarkem. Nah, yang lain tuh, yang cowok-cowok mungkin udah pada tahu lah Sarkem. Sarkem tuh tempat prostitusi ya. Ya. Gitu kan ya. Sarkem. Nah yang cewek, karena ini cewek-cewek semua ya, 3 cewek ini nggak ngerti. Dia bilang Sarkem di mana? Itu di samping stasiun, di tengah kota lah pokoknya. Gue nggak mau bilang dulu Sarkem itu apa awalnya. Takutnya yang si cewek-cewek ini nggak mau dan kita harus nyari lagi, capek lagi gitu kan. Intinya kita dapat di situ di Sarkem, dan itu benar-benar di tengah-tengah lokasi. Begituan. You know lah, itu kan di lokasi seperti itu. Udah kita tidur kita baru tidur itu sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi lah. Itu kan kita tidur, dan kita bangun itu karena udah terlalu capek banget ya. Kita bangun kalau nggak salah jam 10 atau jam 11. Yang mana di hari kedua itu kita sudah berencana untuk memang ke arah pantai, karena kita memang tujuannya ke kota itu untuk ke pantai, gitu kan. Kita nggak mau yang main di kotanya, kita nggak mau main di situ karena udah terbiasa dengan kota. Kita mau ke pantai. Itu pun kita belum tahu tujuannya mau kemana. Benar-benar masih gelap, benar-benar masih nyari di Google, nyari di review. Oke, kita berangkat ke salah satu pantai di situ, tempat wisata. Itu pun kita sampai sudah jam 2 atau jam 3 sore lah. Kan, karena kita udah kelamaan nyari tempat mau di mana, dan perjalanan kan cukup jauh gitu, cukup jauh. Kita sampai di satu tempat, itu ramenya bukan main, karena kita semua orang-orangnya ini apa ya, dibilang nggak suka sama yang rame-rame gitu, puyeng pada gitu loh. Aduh keramaian nih gitu. Oke, kita cari, dan karena sudah sore, bilang kayaknya kita cari penginapan dekat sini aja deh gitu kan. Kita cari penginapan di dekat situ, di satu pantai itu, dapatlah satu penginapan yang masih baru banget itu, masih bagus banget. Nah di hari itu semua berjalan lancar banget, nggak ada apa-apa. Kita ya senang-senang, ketawa-tawa segala macam.
dengan beberapa cerita ketololan kita semua gitu kan. Udah selesai kita ke pantai, makan segala macam, minum. Gue lupa siapa yang ngomong. Ini pantai kan rame banget. Kita nggak enjoy banget gitu kan. Gue ngeliat di Google review itu ada satu pantai itu masih baru, istilahnya belum pernah terjamah manusia, belum banyak manusia yang tahu. Bilang nggak jauh kok dari sini, perjalanan paling sejam lah kurang lebih gitu loh. Kesana yuk, kayaknya sepi, bagus banget pantainya, masih itu. Kayak kita putusin kesana itu sore bang, itu belum dari sore jam 4 lewat dan kita sampai di pantai itu antara jam 5 atau setengah 6 sore. Kita perjalanan jauh dan karena weekend lagi-lagi agak tersendat perjalanan. Jadi perjalanan tersendat, kita sampai itu antara jam 5 atau setengah 6, aku ingat banget. Para pedagang juga sudah mulai berkemas lah. Udah mulai tutup segala macam. Nyampe namanya orang kota masih ke daerah yang baru, yang bagus, cantik banget. Itu tuh pada amazed banget kan. Wah, cantik banget di pantai, bener-bener bagus banget bang. Pasir putih masih halus. Udah semua pada mencar deh kemana-mana tuh. Ada yang main air, ada yang main ini segala macem. Dari awal gue juga sudah bilang ke mereka, coy, siapapun lu pada, mau cewek mau cowok, jangan pernah ada yang pakai baju berwarna hijau atau kuning. Bilang gitu. Siap. Emang nggak ada yang pakai juga waktu itu kan. Siap. Karena kita saking amaze-nya, saking noraknya ya, namanya orang kota gitu. Ada yang foto-foto, main air. Gua di situ tuh ngumpulin kerang bang. Kerang-kerang kecil-kecil. Di pinggir-pinggiran itu ya? Ya. Cakep-cakep banget kan. Oke. Kita pada ngumpulin kerang, foto-foto segala macam dan ada satu senior gua namanya nggak apa sebut nama ya, Bang Gary. Dia diajakin sama anak-anak tuh nggak mau. Nggak deh, gue di pinggir aja. Gue duduk sini, gue jagain barang-barang kalian. Ya lah bang, ngapain sih? Ini pantai sepi gitu loh. Maksudnya kita masih berpikir oh aman lah, ya masih aman, barang nggak usah dijagain. Nggak apa-apa, kalian aja main. Tapi hati-hati ya. Oh iyalah lu. Ya kita reaksi gitu semua. Oh iyalah, ngapa sih? Pasti begitu semuanya. Ya udah main aja, pokoknya hati-hati. Udah main. Tibalah waktunya menjelang maghrib kalau nggak salah. Udah pada naik semua, gue udah ngumpulin kerang, gue taruh kantong celana nih semua nih, kerang-kerang celana. Gue juga nggak tahu gue ngapain tuh ngumpulin kerang, aneh banget. Nah kita duduk di satu apa ya bilangnya ya, bukan bungalu, kayak balai-balai gitu bang. Oke, iya. Balai-balai. Gue nggak antara sadar nggak sadar, gue duduk di situ langsung tiduran kan, rebahan karena gitu kan istirahat. Di situ tuh gue juga nggak tahu kalau rupanya bungalow itu tuh sudah, yang gue rasain ya, itu bungalow itu atau balai itu tuh rapih banget, bersih dan sudah dikasih karpet gitu warna hijau. Itu gue sama sekali nggak sadar, sama sekali nggak kepikiran apa aneh-aneh, nggak kepikiran sama sekali deh gue. Tuh duduk situ, gue rebahan, gue keluarin nih kerang-kerang gue susunin satu-satu bang, susunin. Itu bini gue itu ngelihat gue tuh kayak aneh, tapi kayak dia ngomongnya sih, tapi setelah kita keluar ya, dia bilang gue kayak anak kecil. Tuh, gue kayak anak kecil yang baru dapat mainan baru gitu, girang banget liatin kerang gitu, gue susunin, gue ngeliatin begini, gue liatin bagus ya gitu. Itu antar gue sadar nggak sadar dan yang gue inget ya, itu si balai itu tuh rapih, cakep banget, bersih, cakep deh pokoknya, proper gitu loh. Udah selesai, yang masuk waktu maghrib, senior gue sama teman-teman gue pada sholat lah. Sholat, ada juga yang pesan makan kan. Pesan makan, rupanya karena sudah mau tutup, mereka tidak melayani makan di tempat lagi gitu loh, karena mau tutup. Akhirnya kita bungkus,
Sholat. Pada selesai istirahat, pada bebersih lah. Ada satu senior gue, itu gue nggak tahu dia diajak ngobrol atau dia yang ngajak ngobrol. Itu dia ketemu sama seorang, dibilang kakek-kakek belum terlalu tua, tapi ya cukup mature lah, 40-an akhir. Mereka ngobrol, tapi katanya itu diajak ngobrol itu pakai bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Jawa halus gitu loh. Ya dia cuman geng-geng aja, karena dia juga orang Jawa, cuman karena udah lahiran sini, jadi nggak terlalu ngerti kan, geng-geng. Udahlah, kira kita pulang. Bini gua sempat bilang, guys, sampah-sampah ataupun apapun itu puntung rokok, jangan kalian tinggalin ya, bawa pulang. Nah, gue sempat nyeletuk. Lah, puntung rokok gimana mau dibawa pulang sih, kata gue. Ya lu matiin dulu, puntungnya kantong kayak atau plastik segala macem. Namanya kita cowok-cowok masih pada muda-muda masih ini, udah ngerokok dibuang, dikituin gitu. Satu nih teman gue, si Benny, ini orangnya emang apa ya, sompral banget, gila banget. Kita masuk, dia masih ngerokok. Gue bilang, Ben, rokok lo matiin. Jangan lupa puntung lo bawa pulang. Alah, lo percaya aja begitu-gituan, kata dia. Matiin, dibuang tuh, tas diinjak begitu. Ih, si tolol, kata gue dalam hati kan. Saya masuk. Di dalam kita masuk, kita pulang itu sudah mulai antara setengah 7 atau jam 7 malam. Itu di mobil hawanya sudah berasa panas, bukan panas gerah ya. Panas, gue juga nggak tahu merasa panasnya gimana, gue nggak bisa jelasin. Dan bini gue tuh jadi agak sedikit sensi, itu loh. Jadi kayak apa dikit ngomel. Udah selesai di perjalanan, sampailah kita di penginapan tadi. Itu semua aman banget. Paling cuman masalahnya cuman bini gua aja agak sedikit sensitif gitu kan. Lu pada naruh baju kagak bener segala macem, biasalah namanya cewek gitu. Di situ kita nggak ngambil pusing, nggak gimana lah gitu loh, biasa aja gitu kan. Nah, udah masuk hari ketiga, kita mau balik ke kota lagi karena emang udah rencana mau pulang hari itu kan ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang ini, temen gue nih si Benny, dia duduk di tengah deket jendela. Tiba-tiba dia bilang, "Tak," ngomong ke gue dipanggil Batak dulu. Kok gue ngerasa gerah banget ya? Iya, gue bilang emang lagi panas banget. Gue bilang daerah sini. Enggak, panasnya beda coy, katanya. Di belakang gue panas banget. Gue nyalain lah, blowernya gue gedein. Double blower mobil, gue gedein. Dah. Jalan lagi. Enggak coy, dia sambil gini nih. Ini gerah banget, katanya, panas banget. Pepek bang, ini keringat segede-gede jagung, katanya. Lu kenapa? Gue bilang. Nggak tahu, gue pengen buka baju, boleh nggak sih di sini? Lihat tolol, kata gue. Ada cewek, gerah banget. Dia ambil gini kan. Wah, gerah banget. Dia buka kaca deh, lu kan deket kaca, lu buka kaca deh. Udah tuh sampai ke kota. Dia masih begitu tuh, masih keringet, banjir segala macem. Udah, kita nggak ngambil pusing, kita cuma bercanda. Itu masih bercanda ya konteksnya. Ayo lu bawa apa dari sono? Sekitar jam, gue lupa jamnya, cuma udah menjelang sore juga deh. Itu hujan, semua udah pada capek. Bini gue nanya, kira kita nih hari terakhir mau nginep di mana gitu loh. Kita nggak mau langsung pulang kan. Ya dia cari deh sambil jalan, kita sambil nyari. Adalah nyampe kita sampai di kota itu kota macet pol rame banget. Itu kita belum terlalu ini banget sama namanya aplikasi booking hotel gitu, kita belum ini banget gitu. Udah coba deh kita sambil jalan sambil nyari, siapa tahu ada bisa on the spot kita booking kan. Udah cari itu hampir sejam kita nyari, itu full book semua, benar-benar full book semua karena sudah menjelang sore dan hujan. Akhirnya si senior gue ini, si Bang Geri ini
nyeletuk. Kita coba pakai aplikasi aja yuk, nyari ininya, siapa tahu dapet. Ya udah bang, coba lu cari deh di aplikasi gitu. Dia cari. Dia ngomong, ada nih dapet. Cuman katanya jaraknya dari tempat kita terakhir itu sekitar 20 menit gitu loh. 20 menit kalau nggak macet, dia bilang. Ya udah bang, coba lu telepon, lu tanya segala macam reservasi. Dapatlah itu penginapan dengan harga yang cukup murah lah. Gitu loh, cukup murah. Karena kita nggak ekspektasi apa-apa. Karena memang budget kita terbatas banget kan. Ya udah bang, ambil 3 kamar sekaligus. Karena kan biar kita enak tidurnya gitu loh, dan ini udah di kota gitu kan. Ya udah pesan 3 kamar, kita reservasi by call. Oke, ada semua. Nyampe lah kita di penginapan itu sekitar antara jam 6 atau jam 5. Lupa banget, cuman sudah mulai gelap. Dan hujan, masih hujan. Oke, kita check-in segala, si Bang Giri yang check-in. Kita berlima iseng lah ke atas. Maksudnya kita muter-muter nih ngeliatin suasana penginapannya. Lihat. Oh bagus ininya penginapannya. Karena gua sama bini gua tuh tipe yang maksudnya kalau gua dapet penginapan yang kurang proper, kurang nyaman, mending nggak usah deh gitu loh. Jadi gua harus survei dulu nih, lihat kamarnya begini-begini. Oh cukup lah, oke lah dengan harga sekian gitu kan. Udah kita semua masuk kamar, udah check-in segala macem. Nah di sini nih, di penginapan ini yang bisa dibilang full gangguan. Karena kita juga sudah capek, jadi untuk ngecek itu kamar cuman buka kamar, oh kamarnya bersih, gitu-gitu doang, cuman sekedar aja, oh bangunannya bagus segala macem. Kita nggak ngecek lingkungannya kayak gimana gitu kan. Udah kita masuk. Nah temen gue nih, si Nius ini sama pacarnya, dia memilih kamar paling pojok di lantai 2. Paling pojok. Gue sempet bercandain, gue celetukin. Bye-bye gancet. Bilang gitu kan. Apaan sih lu lebay lu. Ya ini daerah orang coy. Itulah. Ketika dia jalan mau masuk ke kamar itu, dia ngedenger suara orang mandi. Coy, di kamar gue kok kayak ada orang mandi ya? Gak paling tetangga. Karena gue kan juga orangnya nggak terlalu bagaimana banget sama hal beginian ya. Masih logis lah, paling orang mandi. Oh iya kali tadi. Dia masuk, gue ngeliat maksudnya gue ngelongok tuh bang ke bagian pojok gitu loh. Apa ada rumah sekitar dekat gitu kan? Gue ngelongok, nggak ada apa-apaan. Tanah kosong lah, istilah gitu, tanah kosong. Ya udahlah, mungkin dari bawah atau pengunjung lain gitu kan. Udah masuk semua kita. Si Nio sama ceweknya di kamar paling pojok. Tadinya bini gue sama temennya ini di kamar tengah. Nah kita yang sisanya cowok-cowok tuh di kamar ketiga gitu kan. Cuman bini gue ini tiba-tiba ngomong, "Yang, kamu tidur sini aja deh, kita bertiga. Itu nanti kamu dibawa pakai kasur tambahan." Kata dia. Kenapa? Nggak apa-apa. Dia masih bilang nggak apa-apa. Dia. Oh ya udah, gue bilang. Dia bilang, "Bang, gue tidur di sini ya, kamar kedua sama si Anjar sama bini gue." Oh ya udah tak, lu juga bye-bye gancet. Ya kata gue kan. Ya udah. Itu semua berjalan masih normal banget saat itu. Kita sudah bebersih segala macem. Tiba-tiba si Nios ini ngomong keluar nih. Coy, keran kamar mandi gue nggak bisa diputer, nggak bisa kebuka. Oh ya mungkin keras gitu kan. Nah bini gue masuk ngelihat. Bini gue kan juga orangnya agak, maksudnya nggak mau yang ribet ya. Nggak mungkin lah, lu masih laki nggak bisa buka gituan. Dibuka memang keras bang. Kira kita manggil resepsionis lah buat komplain segala macem. Buka nyala. Pada mandi segala macem, udah bersih. Tiba-tiba si Nius ini ngomong, kok keran gue
keran kamar mandi gue kebuka sendiri ya, deras banget airnya. Dia bilang. Dan dia lagi-lagi dengar suara orang mandi, jebyur gitu. Lah kata gue, ini lu jelas nggak dengernya? Gue bilang, gue mau memastikan gitu loh, jangan lu malah bikin yang enggak nih. Gitu. Serius coy, gue bener-bener denger suara orang mandi dari kamar mandi gue dan suara air ngocor dari keran. Nah di situ ceweknya karena dia ada penyakit apa asma ya, dia asma tuh. Jadi kalau panik sedikit tuh langsung ngap-ngap gitu kan, dan udah langsung pucat mukanya. Ya udah dah, gue bilang, kita gabung aja di kamar kedua, gue bilang gitu kan. Kita tumplak-tumplakan di kamar kedua. Nah, kita tidur. Jadi dia sama ceweknya, si Nio sama ceweknya tuh tidur karena apa? Kasurnya tuh modelnya 2 gitu bang, kan? Dia sama ceweknya di kasur sebelah kiri yang deket jendela. Gua sama cewek gua kira tidur di bawah di antara kasur ini, pakai kasur tambahan, dan temannya bini gue si Anjar ini tidur di atas gitu kan. Udah kita tidur itu kira-kira jam 10, setengah 10 sampai atau jam 10. Itu gue belum tidur, masih baru awal-awal tidur tuh bang. Jadi belum nyenyak banget gitu kan. Tiba-tiba si Anjar ini kan tidur di atas. Dia balik badan, bini gue tuh dibangunin. Beb gitu. Beb. Kaget dong berdua. Kenapa? Beb, bangun Beb. Tolongin gue, kata dia. Lah ngapa? Antara kepala masih pujang segala macem. Ngapa lu? Kasur gue digoyang-goyangin. Ah, lu kali tidurnya gerasa kerusuk ya, gue bilang. Kagak bang, kata dia. Udah 2 kali bang, ini kedua kali nih, kata dia. Digoyanginnya gimana? Ya pertama goyanginnya pelan tuh, kata dia. Ini yang kedua ini parah, kata dia. Gue sampai diguncang-guncang begitu, kata dia. Ya udah, kata gue, udah makin gak beres. Gue diri lah, gue bangun. Ini gimana? Lagi kata gue, ini anak orang, kata gue kan. Di situ gue sudah mulai berpikir ke hal-hal seperti itulah gitu. Kira gue ngebangunin nih si teman gue, si Nius. Coy, orang berdua tidur udah pules banget, pelukan, kata gue. Kebangunin itu dia tadinya tidurnya telentang bang, itu sampai diri, bener-bener sampai diri. Hah, kenapa coy? Begitu mulai, kenapa coy? Gue yang tadinya, maksudnya gue yang tadinya santai, ngeliat muka dia yang set begitu juga. Lu kenapa? Oh lu tiba-tiba langsung loncat begitu dari, lu bangun gue kenapa? Tadi, nggak, kita pindah, gue bilang. Pindah apa? Pindah tempat lagi? Pindah hotel? Tadi. Nggak, dari kita keluar dulu, gue bilang. Kita keluar dulu. Kita pindah ke kamar Bang Geri deh. Kita tidur bareng Bang Geri. Tuh gue bangunin tuh pada, Bang. Bangun bang, kata dia. Nih, bahaya nih, kata gue. Yang di dalam nih si Bang Geri, Bang Icang sama si Benny, ya karena masih belum pada tidur langsung dibukain. Kenapa? Tapi si Bang Geri ini tuh sambil senyum-senyum, udah sambil senyum. Kayak senyum, nape gitu kan. Kagak, di kamar sini kayaknya udah mulai kagak beres bang. Ini bocah digangguin enak orang, kata gue. Kenapa? Ya udah tidur di goncang-goncang kasurnya segala macem. Ya kata dia kan. Udah kita tidur sini dah, kita tumplak blok berlapan. Tidurlah berlapan. Tapi itu kita belum bisa tidur bang, karena masih ini kan, masih ketakutan segala macem. Akhirnya udah coba dulu pada cuci muka deh segala macem, minum segala macem, nenangin diri dulu. Nah, nenangin diri nih, gua, si Benny sama Bang Icang di luar. Gue mau nenangin diri dulu nih, rencananya sambil ngerokok lah gitu kan. Kita ngobrol di luar, yang di dalam juga ini. Di dalam si Bang Geri ini tuh cerita yang soal balik tadi bang, yang di pantai hari sebelumnya. Ya. Dia ngomong, lu pada ngerasain gak sih aneh kemarin pas kita di pantai sebelumnya? Emang kenapa bang? Enggak, gue nanya, lu pada ngerasa nggak? Nah, bini gue ngomong, gue sih cuman ngerasa di antara pepohonan waktu di deket tempat makan itu bang, itu kayak ada sosok Kunti
ngeliatin. Oke, nah, si Bang Geri ini kan tipe orangnya nggak langsung yang der gitu ya. Dia bilang, oke, terus apa lagi? Kata dia. Udah sih gue ngeliat itu doang, kata bini gue kan. Nah gue ngomong, Bang, tempat kita, si balai-balai kemarin kita itu, kok cakep banget ya? Gue bilang, maksudnya proper gitu loh, bersih banget, bagus. Padahal waktu kita datang ke pantai itu gue ngeliat itu kan ada sekitar 10 balai-balai kalau nggak salah berjejer. Kayaknya yang lain-lain tuh pada rusak deh, kayak maksudnya udah lapuk segala macam ya. Gue bilang, lu ngeliat nggak sih Bang, maksudnya lu tahu nggak nih ini apaan sih? Gue bilang gitu kan, apa sih? Gitu maksudnya ini balai-balai beneran apa memang kita gimana lah, gue nggak tahu. Dia ketawa ngakak di situ. Gue sih ngerasanya balainya mah sama ya kayak yang lain ya, kata dia. Hah? Maksudnya sama kayak yang lain gimana, kata gue. Iya balai reot, kata dia. Ah kagak, orang kata gue rapi banget itu balai. Gue bilang, cakep itu balai. Bambu-bambu itu kayak mengkilat gitu deh kayunya gitu kan. Cakep kok, ada apa namanya, karpet hijau segala macam ya tiduran. Ya karpet hijau memang ada, kata dia. Lah terus kenapa lu bilang itu balai reot? Gue bilang, ya lo tau lah, kata dia. Gue di situ lagi-lagi nggak kepikiran ke si hal itulah gitu loh. Karena gue nggak ini banget gue. Tapi ini beneran balai kan Bang? Gue bilang, jangan lo bilang balai tapi tahu-taunya itu di dunia lain. Gue bilang gitu loh. Balai benar, yang balai reot kok. Ah lu mah, sorry ya, tai lu mah Bang, gue bilang gitu kan. Lu jangan nakut-nakutin gue gue bilang. Balai lo tanya aja bini lu, kata dia. Nanya bini gue, itu emang beneran balai? Iya balai, cuman ya balainya emang balai reot, kata dia. Wah, kata gue, brengsek nih gue. Gue seumur-umur belum pernah begini-beginian, tau-tau gue gitu kan. Udah lah, kita sambil ngobrol-ngobrol, gue keluar. Ah, apaan sih ini makin kagak jelas nih, gue bilang. Gue keluar, gue ngerokok itu sekitar jam 10:30 malam, jam 11 malam. Ah, gue keluar dah, gue ngadem dulu di luar, gue ngerokok sekitar 15 menit. Tiba-tiba gue bertiga itu denger suara lonceng gereja. Tong 3 kali. Tong, gue lagi ngerokok begini, lagi senderan di selusuran gitu. Gue tengok-tengok kan bertiga. Lo denger tak? Gue ke dalam. Lu pada ada denger suara lonceng gereja nggak? Lonceng, kata gue. Lonceng kayak gimana? Lonceng gereja Katolik gitu, ting gitu. Kagak. Nggak ada yang denger sama sekali. Kira gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue bilang, gue ngomong sama bini gue, Yang, gue minjem kalung salib. Gue minjem kalung lo, gue bawa lah, gue lilitin sini nih. Gue ngomong sama si bini, Ben ikut gue bilang. Mana tak? Ayo ikut gue pengen nyari tuh beneran ada suara, beneran ada gereja atau enggak, gue pengen tahu bangunannya. Karena menurut gue ya kalau memang beneran ada, ya sudah gitu kan. Kalau memang nggak ada, itu suara apa yang gue denger gitu loh. Akhirnya gue bertiga itu gue keluar tuh, gue telusurin itu daerah kurang lebih 1 kilo jalan kaki bang, malam-malam. Telinguk. Kok nggak ada bangunan gereja deket sini gitu loh. Karena kan bangunan gereja pada umumnya dan di daerah sana kan rata-rata Katolik ya. Dengan bangunan gereja yang tinggi, loncengnya itu terpisah bangunannya gitu. Patokan gue ke situ nih, kalau itu ada berarti memang lonceng gereja. Cuman sambil jalan nengok kiri kanan gitu, gue berpikir di otak gue, jam 11 malam, setengah 12 malam ada lonceng gereja. Ngapain orang di gereja malam-malam? Itu pikiran normal gue gitu kan. Dan gue berpikir lagi, mungkin lagi ada kegiatan. Kita kan nggak tahu ya. Cuman lagi-lagi gue berpikir, kegiatan apa setengah 12 malam di gereja sambil bunyiin lonceng, gitu kan. Gue jalan tuh kurang lebih 1 kilo bertigaan dari hujan-hujanan. Gue balik,
Balik lagi lah gue bertiga, udah nggak ada nih, nggak jelas gue bilang. Balik ke penginapan, balik. Di dalam kamar gue yang kamar ketiga ini, satu senior gue si Bang Icang ini, Bang Icang nih dia duduk, tiba-tiba duduk yang begini aja nih. Begini aja. Bang, lu kenapa? Apa-apa tak? Gila. Lebay lu, gak usah nakut-nakutin, gue bilang. Nggak tak. Dia tangan tapi begitu, tangannya begini nih. Gini aja. Bini gue datang gitu kan. Tahu lu Bang, kenapa Bang? Tiba-tiba diem begitu lu. Si Bang Icang ini orangnya tuh sebenarnya orangnya ceria banget Bang, ceria banget. Bercanda mulu segala macam sama bini gua sama segala macam. Nah tiba-tiba tuh hari itu tiba-tiba dia diem dan dia nggak mau ngelihat bini gua. Dia jauh ngobrol sama bini gua, cuman nggak apa-apa. Dia tuh nggak mau ngelihat begini gitu loh. Cuman nggak apa-apa itu. Dia nggak mau tatapan eye to eye gitu, kontek-kontekan. Nggak lama dia bilang dia narik gua. Tak, sini tak ikut gua kata dia. Tak gua. Apa lagi nih baca? Ayo Bang, ke kamar sebelah. Ya gue ngerinya gimana kan. Dia buka baju, kerokin gue kata dia. Oh ini orang masuk angin gitu gua. Karena habis dari pantai. Gue balurin badannya tuh pakai minyak angin, gue lupa. Gue kerokin Bang, satu badan. Udah Bang, apaan sih tak? Lu ngerokin yang bener kata dia. Kagak ada berasa-berasa sama sekali kata dia. Set. Kerokin lagi dah. Kerokin. Dan lu tahu itu kerokannya hasilnya apa? Yang lu tahu kalau kerokan tuh paling parah tuh apa sih Bang? Oh ya. Krok. Bang, ini lu kenapa? Kenapa tak gitu? Badan lu kok gue kerokin hitam sehitam-hitamnya itu hasil kerokan. Hitam keunguan deh pokoknya. Gila. Angin bohorok nih masuk ke badan lu, gue bilang gitu kan. Angin bohorok masuk ke badan lu. Nggak tahu tak semenjak kita check-in ke nih tempat, badan gue enak banget. Dia bilang kan, ya dah lu minum hangat dah. Apa kita mau keluar lagi nih nyari apa jahe gitu kan biar enak. Nggak usah tak, gue udah bawa tolak angin kata dia. Ya udah minum. Itu masih diem di depan ngerokok, diem lemes gitu kan. Sorry back tuh ke sebelumnya gue lupa. Itu kita sekitar jam 8 malam lah pokoknya itu gue lupa. Si Bang Geri ini ngajakin, bini gue ngajakin makannya udah lapar gitu loh, karena gue sama bini gue punya asam lambung lah gitu kan. Makanya lapar, kita udah main air segala macam ke pantai, angin, belum makan malam. Yuk makan. Kita makan, cari makan. Lah tiba-tiba di mobil si Bang Icang cerita, Ri, sorry ya, tadi gue nggak mau ngelihat lu, nggak mau ngajak ngobrol lu segala macem. Ih lu kenapa sih Bang, tiba-tiba lu kesambet lu, digituin sama bini gue. Bukan Ri, kata dia. Tadi pas lu masuk ke kamar yang pojok, kamar Sinius, abis yang lu benerin keran tuh, ngecek keran, pas lu keluar, merinding gue anjir. Gue ngeliat di belakang lu tuh, tapi dia sambil ngerayap gitu, Ri. Sambil ngerayap di tembok, ngikutin lu. Gue nggak tahu itu apaan, kata dia. Lu nggak usah macem-macem Bang, kata dia. Serius Ri, demi Allah, kata dia. Gue ngeliat itu bentukannya, kata dia kayak kodok. Kayak kodok, cuman jari tangan sama kaki itu panjang banget. Ada kali segini nih, panjang banget. Dan itu warna hitam. Rembet di tembok gitu kata dia. Keluar dari kamar ngikutin lu tuh, rembet di tembok. Makanya dari situ gue mulai kagak nggak mau ngeliat lu gitu, eye contact. Terus ya udah kita ngobrol di selusuran itu, dia tiba-tiba naik tuh ke atas ke lantai 3. Kata dia gitu, kata senior gue, dia naik ke atas. Ini panjang banget Ri, kata dia. Udah kecil-kecil kurus panjang. Kayak gue nggak berani, kata dia. Soalnya juga takutnya ceweknya Sinius tahu hal itu makin ngap gitu loh, jadi makin gitu kan, bahaya juga ya maksudnya gitu loh. Cerita dan di mobil juga banyak cerita. Rupanya si bale yang gue lihat itu tuh
ya memang kayaknya sih balik buat itu gitu loh ya. Gue nggak ngerti bilangnya, gue nggak enak banget. Bang Gary, gue bilang, kalau lu tahu itu baliknya seperti itu, kenapa lu ajak kita ke situ? Gue bilang, gue tahu memang itu sudah ada karpet warna hijau. Kenapa lu ajak ke situ? Ya habis gimana tak? Nggak ada balik lagi yang proper buat kita istirahat, gitu loh. Karena sudah reot semua, nggak ada atapnya segala macem. Ya kalau memang nggak ada ya nggak usah, maksud gue gitu loh. Nggak apa-apa, gue jagain tak, kata dia. Udah terlambat bang, kata gue. Udah terlambat lo ngomong kayak gitu. Karena apa yang gue lihat itu balik itu bener-bener balik bagus gitu loh. Bersih segala macam. Gue sampai tiduran bang, gue ngeliatin tuh mainin tuh kerang-kerang gitu kan. Oke lah, dia cerita segala macam tentang yang terjadi itu. Nah teman gue si Benny ini, dia masih merasakan kegerahan, masih panas kata dia. Anjing nih hujan-hujan begini, kok gue masih gerah ya, kata dia. Oh lu tadi karena habis minum jahe kali, gue bilang gitu kan. Minum jahe, iya kali dah, ntar nyampe penginapan gue mandi lagi kali ya, kata dia. Ya boleh atau ganti baju loh, gue bilang. Bersih-bersih ya. Udahlah tuh, singkat cerita, kita semua tidur di situ, kita satu kamar tuh dumplek-dumplekan. Panas kan bang, pengap gitu loh. Kira si Benny sama si Bang Icang bilang, ya udah gue tidur di kamar nomor 2 aja. Yakin, gue bilang. Ya udah nggak apa-apa, daripada kita tumplek-tumplekan di sini, orangnya gede-gede banget bang, semuanya berlapan nih. Gitu loh. Ya pindah, kita masih belum bisa tidur tuh, karena masih di otak masih ketakutan segala macem gitu kan. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, bini gue tuh sekelebetan ngelihat orang lewat di selusuran itu, seret, tengok gitu. Dari sana balik lagi seret, lihat lagi. Gue cuman karena ngeliat dari ujung mata ya, bini gue nih kata gue, apa lagi nih kata gue, udah gue diemin aja dah, gue cuekin aja. Nah ketika itu bayangan lewat sekelebetan, si pacarnya si Nius ini, itu dia makin shaking gitu loh, makin, aduh anak orang kata gue. Nah orang lagi asma segala macem. Bini gue bilang, ini hordennya tutup aja deh, horden sama jendela. Loh pengap dong, gue bilang kan. Pengap dong, kita berenam di sini gede-gede. Udah pintu dibuka aja, tadi dikit. Udah tuh. Gue juga masih belum bisa tidur tuh bang. Gue ke depan dulu deh, gue mau adem-ademan nyari angin. Adalah ketika, gue sendiri. Gue lagi senderan begini nih. Gue ngeliat ke bawah, yes, agak nyerong ke kanan gitu. Gue ngeliat, kok itu ada bentuk kodok ya, kata gue. Ini mata gue siwer apa gue udah ngantuk apa gimana gitu kan. Gue tegasin lagi, mata gue kocak-kocak. Oh, mungkin ada patung kodok tuh, kata gue. Pojokan itu jadi ada 3 patung bang. 1, 2, 3 patung. Salah satunya patung kodok. Sama patung, gue nggak tahu patung apa itu namanya, tuh bentuknya tinggi, itu kayak silinder gitu, tinggi. Dan di bawah pohon, seingat gue duren dah. Anjir nih patung apaan, kata gue. Gue ngeliat ke atas, aduh pohon duren lagi, kata gue kan. Gue masuk lah. Gue nggak ngomong ke anak-anak. Udah gue tidur. Si Bang Gary ngomong ke temen bini gue ini, si Anjar ini ngomong, Jar, lu tidur jangan pakai baju itu dah, gitu kan. Nah, sorry to say, si Anjar ini memang lagi berhalangan. Gue lupa lagi berhalangan atau abis berhalangan. Dan dia tidur itu pakai baju tidur cewek tuh yang tapi pendek bang, gitu kan. Ya cewek lah, gue nggak tahu. Ya bang, emang kenapa? Intinya ya gue juga ngomong, iya ganti, ini di tempat orang. Terus kita tidur pakai yang baju biasa aja, nggak usah aneh-aneh dah. Apalagi lu katanya lagi berhalangan kan, lagi dapet kan, gitu loh. Udah sempet debat tuh, bang, gue udah nggak ada baju lagi. Ini baju gue tinggal besok buat mau pulang, gitu kan. Ya lu mau ganti baju atau lu mau kasur lu digoyang-goyangin lagi kayak tadi?
Ya bang, bajunya kotor gitu segala macam, udah berdebat segala macam, akhirnya dia ganti baju, pakai jeans, dia tidur akhirnya. Pakai jeans dia tidur semua plak. Ketika kita tidur, si Bang Geri ini baru cerita ketika besokannya dia memang tidur tuh nggak bisa, lampunya benar-benar mati total. Gitu loh, harus ada cahaya dikit. Karena di penginapan itu tuh ada TV kan. Udahlah TV gue nyalain tapi gue mute kata dia, biar bisa ada terang-terang dikit lah. Dia tidur ngadep tembok, tapi namanya cahaya lampu TV kan kelihatan ya bang, tetap ada gerak-gerak gitu. Gue baru tidur paling sekitar 5 menit, itu tiba-tiba tuh layar itu mati. Gue ngeliat begini, oh mati. Gue merem 5 menit, nyala lagi tuh TV. Gue nyala lagi, kampret kata dia. Nyala 5 menit mati lagi. Akhirnya dia kesel lah si Bang Geri. Udah ngapa? Kita mau tidur, mau istirahat, jangan digangguin. Dia bangun, dicabut colokan, plek. Dah, gue mau tidur. Dia tidur lah. Karena tuh sampai pagi kita tidur, karena udah tidurnya jam 2 atau jam 3 pagi. Kita kebangun sekitar jam 10 bang. Itu sudah mau check out. Dan ini juga gobloknya, lucunya ketika kita pada mau siap-siap mandi, kita mau mandi segala macam udah bersih, yang mandi si Anjar ini mandi, gue lupa giliran keberapa. Dia tuh mandi kagak ada 5 menit, baru masuk 5 menit keluar lagi. Lah, lu mandi apa ngobak di dalam, gue bilang gitu kan. Kagak, enggak bang, gue kagak enak mandi di dalam, kayak ada yang ngeliatin gue di pojokan, kata dia. Ya ilah, masih aja kata gue kan. Beneran bang, gue kan biasanya ya kalau mandi tuh sambil buang air, sambil ngerokok ya kata dia. Ini tuh gue bener-bener kagak nyaman banget di dalam. Ya udah gue cuman mandi bener-bener selesai gitu kan. Ya udahlah. Kita mandi beres-beres. Karena gue juga sudah mulai gerah, gue pengen cepet mandi lah gitu kan. Gue mandi di kamar nomor 2. Nah di situ gue masuk kamar, teman gue ini si Benny ini masih tidur. Gue bangunin lah. Ben, bangun. Kita udah mau check out. Gue bilang. Ben, hui, gue yang ini. Dia bangun set. Karena nih bocah tidurnya apa ya, bahasanya lasak ya. Dia bangun-bangun tuh begini bang kondisinya, duduk begini kan. Dan dia pakai jeans warna putih apa gue lupa deh, pokoknya terang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mata gue tuh ngeliat ke daerah sininya nih, sorry. Ngapa lu? Apa ya gue sih dulu bahasanya masih frontal ya, gue bilang, lu entrit, gue bilang gitu kan. Hah? Apaan sih tak? Dia masih begitu kan. Oh celana lu, gue bilang. Dia ngeliat. Dipegang sama dia, dicium sama dia. Ya tak, kata dia. Apa? Beneran lu? Iya. Ah lu mah anjing banget lu, gue bilang. Kenapa mesti gue yang lihat sih, gue bilang gitu kan. Dia cuma gitu kan. Iya tak, mau baikin anjrit, kata dia. Lu kenapa, gue bilang. Lu ngimpi. Iya lagi, kata dia. Nah ngimpi apa, gue bilang. Nggak tahu tak, gue di tidur gue itu, gue ketemu cewek itu cakep banget, putih, tinggi, semampai dah. Terus gue bilang, dan dia pakai baju hijau tak. Kata gue. Oke, terus gue bilang, di mimpi itu ya gue main sama tuh cewek, jalan di pantai, ujung-ujungnya ya kita main. Sampai main, gue bilang. Iya tak, enak banget, kata dia. Ya si goblok, kata gue. Ini beneran apa lu bikin cerita-cerita nih, gue bilang. Beneran tak, sumpah, kata dia. Terus ya udah gue main sampai beberapa kali, kata dia. Terus ya udah tiba-tiba lu bangunin dah, gitu, kata dia. Ini lu main bener-bener ini, gue bilang. Iya tak, sumpah, kata dia. Bener-bener sampai gue ngerasa itu gue keluar. Nah itu, gue bilang, tuh di celana lu. Ya ilah tak, gue gak ada celana lagi kata dia bilang gitu kan. Ya udah ntar minjem celananya Bang Icang, gue bilang. Udahlah gue mandi, jebur. Selesai gue mandi tuh masih dengan
duduk dengan bengong masih ngatiin begini aja. Ngapain lagi lu liatin, udah bersih, gue bilang. Itu celana lu cuci dulu, gue bilang kan sebelum kita pulang cuci lu bersihin. Gue kenapa ya tak, kata dia. Ya lu ingat-ingat, lu kemarin di pantai 2 pantai ini lu ngapain, gue bilang. Lu kan paling tolol, gue bilang. Oh enggak tak, gue gak ngapa-ngapain, kata dia bilang. Udah kita mandi bersih-bersih segala macam, kita mau check out. Dari hotel penginapan itu ke stasiun cukup jauh lah bang waktunya. Tiba-tiba ini anak si Benny ngomong lagi, gue masih gerah ya tak. Udah deh, lu jujur aja deh, gue bilang. Gue udah nggak mau berpikir nalar lagi bang gitu loh, karena udah kesel banget dengan segala macam kejadian ini. Udah deh, lu jujur aja deh, lu ngapain? Enggak tak, dia masih berkelit tuh, enggak tak, gue nggak ada bawa apa-apa. Lu jujur, terus gue pukulin sekarang juga nih, gue bilang. Ini ada Bang Giri segala macam nih, dia berhenti nih mobil nih, gue bilang. Kira dia ngerokok kantong. Iya lagi tak, iya tak, sorry. Gue nggak bawa batu tak. Si tolol, gue bilang. Itu batu bentukannya lonjong kayak empek-empek gitu kan. Itu gede bang, di gua ini aja nggak bisa begini gitu loh, nggak bisa gue genggam, itu gede segini tuh. Diliatin begini, gue bawa batu tak. Ya Allah Benny, kata gue, itu batu dari kapan lo kantongin? Iya tak, dari pantai yang waktu itu tuh, yang pantai kedua yang kita nyampe maghrib. Tuhan, gue bilang, pantes lah lo sampai dimimpiin Benny, gue bilang. Lo tahu nggak sih, itu kita tuh nggak boleh ngebawa apapun dari situ gitu loh. Emang pada bagus-bagus Ben, gue bilang. Ya udah dah. Karena gini aja, ya gimana tak bang? Ya ini kalau yang setahu gue ya, yang gue baca-baca Ben, ya lu harus balikin. Lah lu yang bener aja tak, kata dia. Lah balikin lagi jauh. Lah gue balikin sama siapa? Lu aja lah yang balikin, kata dia. Lah mana bisa? Gue bilang nggak boleh. Siapa yang ngambil dia yang balikin, setahu gue gitu kan. Lah terus ini gimana? Wah itu senior gue yang dengar itu tiba-tiba langsung berhentiin mobil. Benny, goblok lu. Aku ngomel-ngomel segala macam. Udah pada nggak ngerti harus gimana gitu kan. Kalau dibawa pulang ya takutnya kenapa-napa gitu. Mau dibalikin juga jauh banget. 4-5 jam perjalanan ke pantai itu lagi kan. Akhirnya senior gue ngomong, ya udah. Ya kita ngebalikin nggak bisa karena memang jam sewa juga udah selesai dan tiket kita juga sudah ini kan deket. Ya udah gini aja. Ini tapi kita kerjasama ya bareng-bareng. Tinggalin di mobil. Taruh di tempat minum yang pintu. Dah lo taruh, lo diem-diem naruhnya. Dah tapi jangan, gimana caranya lo jangan sampai kelihatan sama yang punya mobil naruh. Lah ntar nih kita kenapa-napa bang di jalan. Ya mudah-mudahan enggak kenapa-napa dah. Udahlah kita jalan lagi, nyampe di stasiun lagi di tempat pengembalian mobil. Gue nggak tahu gimana ceritanya tuh orang akhirnya udah ditaruh lah, disimpan gitu kan. Gue nanya gimana, udah lo taruh. Udah tak, aman. Yakin lu? Yakin. Lu taruh semua barang-barang yang lu bawa dari pantai kemarin ke mobil. Jangan sampai ada ketinggalan satupun. Mau batu sekecil apapun, kerang sekecil apapun, tinggalin. Nggak ada tak. Serius, iya tak. Gue nggak percaya kan. Akhirnya gue geledah semua, gue keluarin semua si kantongnya. Ya udah nggak ada. Akhirnya gue juga sempat berpikir bang, maksud gue, aduh nih kasihan juga nih yang punya mobil, takutnya dia kenapa-kenapa gitu kan. Gue sampai gue tungguin tuh mobil ngilang. Tungguin, aduh mobil kenapa ya, bakal aman gak ya, maksud gue gitu. Karena ketololan teman gue ini sendiri gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita pulang, sudah naik kereta, dia masih kegerahan, dia masih ngerasa kegerahan. Padahal dia sudah pakai baju gue yang buat dia tuh udah oversize, udah gede lah gitu kan. Itu sampai di Cirebon, itu baru dia ngerasa adem, baru ngerasa tenang, baru ngerasa namanya udah nggak ada panas segala macam, udah selesai tuh sampai Cirebon. Tuh dia udah tenang, udah bisa tidur tuh. Karena selama dari kota itu sampai ke Cirebon tuh dia bener-bener duduk tuh yang wah segala macam, baju lepek segala macam. Udah tenang gue bilang. Udah ya udahlah kita sudah berpindah kota gitu kan. Untung lo ngomong Ben, gue bilang lo kalau nggak gue paksa ngomong gitu itu batu lo bawa pulang ke rumah lo.
ya kita nggak tahu nih ini kereta nih gitu loh, bakal kejadian apa gitu kan. Ya tak sorry ya, lu tahu nggak kemarin itu semua itu gara-gara apa yang kita alamin tuh, dari yang si Bang Icang kerokan sampai hitam lah, yang namanya lu buang, apalagi lu buang sampah, lu inget banget, lu inget nggak sih lu buang rokok di pantai itu yang gue bilang jangan ditinggalin. Ya sorry tak, gue bilang. Ya itulah Ben, gue bilang lu ini daerah orang dan ini daerah yang terkenal dengan hal seperti itu, lu jangan sekali-sekali lu lawan gitu, lu mau sekota apapun gitu lu bakal kejadian kan. Dan sudah akhirnya kita pulang ke Jakarta, sampai itu nyampe di Jakarta kita pagi lagi subuh aman udah semua. Oke, diminum dulu silakan. Oke, siap. Kopinya nih. Oke, itulah. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Regen nih saat liburan ya kan? Nyatanya atau liburan atau jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Yang dimana kalau lagi masa-masa perkuliahan tuh destinasi favorit itu pasti Jogja. Betul. Ya kan? Betul. Karena pertama tiketnya masih murah. Kereta ekonomi Progo, ya kan, di bawah 100.000 tuh kalau salah, kayak kan, berapa puluh ribu gitu, bawa 75 atau berapa lupa lah, ya kan? Iya, sekitar segitu lah. 150 tuh udah bisa pulang pergi tuh, betul, ya kan? Betul. Itu tuh mungkin teman-teman semua juga ngalamin lah di mana masa perkuliahan, terus destinasi pasti ke Jogja, pasti ke pantai, betul. Terus Malioboro, gitu kan. Memang Jogja ini kota yang istimewa ya kan? Cakep banget. Budayanya kental banget. Kota pelajarnya juga. Betul. Lautnya keindahannya. Wah, oke. Tapi balik lagi ke ngomongin Pantai Selatan dulu kali nih, Bang. Boleh. Ya kan? Pantai Selatan kalau nggak salah di era zaman dulu tuh pas kerajaan Hindu-Buddha itu jadi jalur laut yang sangat penting tuh untuk apa sih, kalau perdagangan dari hingga ke Nusantara Barat sampai akhirnya ke India gitu. Itu kan kayak ya transportasi dulu kan pasti laut gitu kan, antar negara. Antar negara pasti laut. Pesawat belum ada tuh. Belum. Cuman orang-orang kaya dulu ya yang pakai apa, pesawat belum ada ya? Kan masih zaman kerajaan. Oh iya betul ya. Zaman kerajaan ya kan. Dan di Pantai Selatan ini kan banyak pelabuhan kecil tuh. Ini dibangun dari di era Belanda juga kan, untuk betul. Ya tadi hasil bumi Indonesia selama kita dijajah gitu. Tapi selain itu juga ya mitos Pantai Selatan kan kental banget nih, Bang. Ketimbang Pantura ya, Pantai Utara ya kan. Betul. Kalau Pantura banyak warung-warung wedang tapi warung remah-remah gitu kan. Betul. Tapi berbalik dengan Pantai Selatan yang masih masyarakat tuh masih menjaga tradisi ya, sedekah bumi. Ya kan, mungkin masih. Mungkin teman-teman semua pernah lihat di IG deh gitu. Yang dimana hasil bumi itu diiniin ke laut sebagai penghargaan, penghormatan atau apa namanya gitu kan. Dan terus ya tadi tuh pakai baju hijau, atribut hijau. Iya kan? Iya. Dan percaya nggak percaya, namanya mitos kan percaya dan nggak percaya, gitu kan. Tapi masyarakat situ masih menjaga itu. Masih banget, kuat banget. Iya kan? Jadi teman-teman semua kalau ke Pantai Selatan, kalau ada larangan ya udah taatin aja lah, gitu kan. Jangan yang aneh-aneh lah, apa hubungannya hijau sama laut kan, biasanya gitu. Pasti ada orang yang pikirannya masih logika banget gitu kan. Terlalu logika gitu kan. Ya namanya masyarakat situ udah berpuluh-puluh tahun di situ, masih sudah kebudayaan. Budayaannya ya udah kita hormatin aja, hargai gitu kan. Oke. Nah, terus menarik juga yang ini nih, Bang. Ada 10 balai. Iya. Kalau nggak salah ya. Pasti kalau di apa ya namanya? Bukan pesisir ya. Laut terus ada pasir-pasir gitu kan. Biasanya tuh balai-balai terus ada pohon apa gitu kan ya. Pohon kelapa lah. Pohon kelapa sambil kita minum apa lah di situ, minum kelapa muda. Nah, istirahat. Namanya di balai pinggir laut, kena panas, kena hujan, kena angin laut. Pasti dibikin dari kayu, dari bambu. Pasti otomatis ya, tadi keadaannya udah reot. Iya. Ya kan, kecuali emang itu tempat wisata yang kelola rapi.
Betul. Misalkan ya kan sekarang kan cottage apa rapi ya, kayu jati dan sebagainya. Tapi kan ini tadi ada 10 balai yang reot. Tapi ada satu balai yang bagus. Gua ngeliatnya bagus. Dan ada karpet hijau. Ya. Dan cuman di balai itu. Oh, menurut penglihatan Bang Regen nih. Ya. Oke. Berarti yang balai yang karpet hijau itu masih deretan yang 10 balai reot itu? Betul. Di antara 10 itu. Oh, yang lainnya ngeliat gak bos? Itu karpet hijau gitu. Kalau untuk karpet hijaunya sih memang semua pada ngeliat. Cuman gue tidak bertanya ke masing-masing penglihatan lu gimana sih? Gue nggak nanya ke mereka gitu loh. Jadi yang gue lihat itu memang bener-bener, dan karpet hijau itu karpet baru bang yang gue lihat ya. Dan larangan juga nggak boleh pakai hijau. Tapi Itu. kenapa ada hijau? Misalkan nih, logika lagi nih. Ya. Misalkan pengelola situ deh. Ya. Ya, pasti kan pengelola pasti melarang tadi pakai hijau. Ya. Tapi kenapa misalkan itu pengelola naruh karpet Karpet hijau? hijau. Gitu kan? Ya, kalau seharusnya secara kan logika. jangan dong Ya. karpet-karpet yang tikar gulung. Ya. Tapi kenapa Ya. hijau? Kayaknya Itu dia. nggak make sense deh. Itu dia. Tapi menurut pandangan abang itu ada satu balai itu doang. Dan tingkah lakunya abang kan beda tuh. Iya, itu gue Iya kan? antara nggak sadar sih. Kayak pasti kita yang ngalamin kan nggak sadar nih. Iya. kan? Iya. Tapi kalau yang lihat kita, lu ngapain sih? Mainan biasanya di pinggir-pinggir pantai tuh ada kerang-kerang Kerang-kerang yang kecil. nggak ada isinya tuh. Ya. Cuma cangkangnya Cangkangnya doang, doang. tuh, ya kan? Kalau kita ambil, kita susun tuh cakep dibikin tirai-tiraian Ya, gitu kan, ya iya, kan? iya. Iya. Nah, berarti entah itu balai beneran apa enggak, itu kan jadi misteri tuh. Betul. Iya kan? Misalkan balai beneran, kok cuma satu yang karpet hijau dan satu balai yang rapi. Rapi banget. Dan misalkan balai-balean dalam tanda kutip nih, ya kan? Kenapa gitu kan? Kenapa ada balai di situ yang beda sendiri? Iya. Itu jadi misteri, kita nggak bisa mecahin itu, Ya, ya itu kan? kayaknya nggak perlu lah. Nggak perlu lah, ngapain lah. Iya, gitu. iya. Yang penting pulang selamat, ya kan? Selamat, Udah, selamat. oke. Untungnya. Nah, terus nih bang, ini jadi pelajaran juga untuk teman-teman semua nih. Banyak kan ketika liburan, biasanya kan kita pulang tuh bawa oleh-oleh tuh. Iya. Ya kan? Mungkin teman-teman semua yang suka oleh-oleh makanan, beli oleh-oleh makanan. Tapi ada juga beberapa orang yang oleh-oleh tuh khas itu apa sih? Misalnya kayak Iya, khas batu. daerah. Iya. Itu kan? Iya, Kayak iya. gitu. Ya, menurut gue sih mendingan kalau ada yang jual souvenir, mendingan beli aja ya. Kita beli gitu. Misalkan Iya nih, juga ya. misalkan kan, Iya. biasanya kan ada jualan-jualan tuh dari tirai apa, Ya, terus betul. gelang apa, Iya, buat iya. cenderamata. Iya. Gak usah teman-teman semua ngambil batu dari situ, Iya, kan? iya. Bawa pulang. Tapi berarti dia kenapa bawa batu itu pulang? Apa mungkin batunya beda sendiri? Apa mungkin nanti di rumah buat apa gitu loh bang? Sempet nanya gak ke arah situ? Gue sempet nanya, dia bilang, itu lu sebenarnya tujuan lo ngambil tuh batu kenapa? Ngapain Ben? Gue bilang, nggak tahu, tapi itu batu unik aja kata dia. Unik, dan memang sih kalau pas gue ngeliat dia nunjukin itu Kayak gepeng ya? Bulat? Oval. oval ya, cuman dia tuh, aduh gimana sih gue lupa. Apa empek-empek yang panjang gitu kan? Oh iya, aduh lupa, iya. Lonjong. Iya, dan itu panjangnya segini bang. Warnanya hitam atau yang batu khas? Abu-abu terang. Oh. Dan itu bentuknya benar-benar gua nggak pernah ngeliat di pantai manapun itu bentuknya itu gitu loh. Kok ada ya di pantai itu gitu. Itu buat koleksi atau apa ya? Kayaknya kalau kata dia ya itulah, kata dia ya bawa pulang ke rumah bagus gitu loh. Unik. Unik ya kan? Bentukannya unik. Dan warnanya pun menurut gue pribadi ya lain dari batu yang lain. Makanya gitu. Diambil. Namanya kita kan. Namanya orang, cakep apalagi orang nih. kota Iya ya kan. Cakep nih. Kantongin tuh diam-diam. Gue Iya juga kan? nggak tahu dia ngambilnya kapan. Oh iya. Dan misalkan ketahuan juga pasti abang negor dia. Pasti, ya kan? pasti dari bawa awal. lo. Pasti. Iya. Gitu loh, pasti. Berarti mungkin karena untuk yang pertama pasti kenang-kenangan gitu kan. Betul. Terus karena batunya unik, wah buat koleksi deh gitu kan di ya. rumah. Tapi untuk teman-teman semua alangkah baiknya janganlah gitu. Takutnya kenapa-napa Betul. gitu kan. Misalkan teman-teman semua pernah ngelakuin itu dan gak kenapa-napa, ya jangan diulangin lagi lah gitu. Ya kan mendingan kita beli aja dari situ, ada pengrajin apa kita beli. Iya, mending beli deh. Gitu kan, ada lukisan apa kita beli. Iya. Kan dia hasil dari situ juga ya kan gitu Iya. kan, biar perekonomian kan jalan juga tuh dan lain-lain gitu. Dan Oke. sorry bang ya. Oke.
untuk kerang-kerang kecil yang tadi gue ceritain, itu di pikiran gue juga, ini bakal gue bawa pulang ke Jakarta. Iya. Karena memang unik banget bang, cantik banget gitu loh, bagus banget. Tapi lagi-lagi bini gue ngomong, udah tinggalin. Gue sempet di dalam hati gue tuh, aduh kapan lagi nih bagus gini. Nggak, tinggalin. Iya. Lo tinggalin apa lo yang tinggal? Itu kata bini gue begitu. Iya, pasti teman-teman semua pernah lah di pinggir pantai jalan ada kerang kumpulin gitu kan, pastilah gitu kan. Pasti. Terus ada kepikiran apa pulang kali ya, kan gitu pastilah itu manusiawi lah, pikiran manusiawi lah kalau gitu kan. Oke, tapi kan di situ ada apa namanya budaya yang harus dan kita jaga lah, kita jaga ya alamnya lah gitu kan. Tadi juga kan sempat ada yang buang puntung rokok, ya kan? Iya. Nah itu, ya kan? Itu kan jadi pelajaran, bukan cuma di pantai doang ya sebenarnya ya kan? Di kehidupan sehari-hari juga harus kayak gitu, ya kan? Nah, terus di penginapan nih bang, nih gue penasaran juga penginapan yang kata abang murah. Iya. Terus ya oke lah dengan harga segitu, gue nggak mau muluk-muluk kan gitu kan? Sama penginapan kan kita habis jalan-jalan pasti capek. Pengen istirahat nyaman. Istirahat nyenyak itu kan karena faktor lingkungan, nyaman nih, aduh enak gitu kan. Nah tapi ada lonceng gereja nih bang. Iya. Ini jadi misteri juga sebenarnya nih, ya kan? Oke, sekali lagi pakai logika dulu. Abang tadi udah jalan 1 kilo. Iya. 1 kilo, uber-uber, gak ada nih. Biasanya kan kalau suara-suara gitu ya teman-teman semua mungkin di dekat rumahnya atau wilayahnya dekat ada masjid, ada apa kan pasti kedengeran ya. Betul. Dan kadang kedengeran, kadang kagak, faktor angin. Ya kan? Tapi kan ketika abang udah ngiterin wilayah itu 1 kilo dan gak nemu, berarti apa? Tuh. Ya kan? Misteri, nggak tahu. Kita nggak bisa nebak. Lagi misteri. Suaranya kenceng nggak bang? Biasanya kan kita tahu nih, misalkan suara nih jauh, samar-samar berarti kan jauh nih, ketip angin. Ya. Tuh suaranya kenceng nggak? Lonceng gereja itu? Kenceng enggak, tapi benar-benar jelas kedengeran. Oh, berarti kan logikanya deket nih. Ya, paling jarak sejauh-jauhnya paling 500 meter. Iya, 500 gitu lah. Tadinya gue sempat berpikir itu suara gamelan dari, karena itu nggak jauh dari alun-alun ya. Nggak jauh kok, itu paling cuma 10 menit dari alun-alun gitu, kurang lebih. Cuman ya karena gue orang Kristiani ya, gue kan tahu lah bedanya suara bunyi gong dengan suara lonceng gereja. Dan ketika itu bunyi, yang di otak gue cuman kok lonceng gereja. Gitu. Oke, nah kalau di Muslim kan misalkan ada maghrib dan lain sebagainya, suara itu kan pasti di jam segitu doang. Iya. Misalkan ya beda-beda menit, detik dan sebagainya. Nah, suara lonceng itu di jam berapa bang? Seingat gua ya kurang lebih jam 11 malam, antara jam 11 sampai setengah 12 malam lah. Nah, misalkan di abang yang jalan ini dan abang anut jam 11 malam tuh bunyi apa? Nggak ada? Nggak ada. Oh. Makanya itu kenapa gua ngekeh gitu ya, pengen ngeliat ini lonceng gereja ngapain jam 11 malam. Gue bukannya mau sok yang gimana, cuman hanya mau memastikan kalau memang lagi ada kegiatan agama atau kegiatan apapun itu, apa ya udah nggak ngerti bang. Iya ya, karena itu kan seingat gue itu penginapan benar-benar di pinggir jalan besar dan nggak ada pohon-pohon yang terlalu tinggi gitu loh. Jadi sejauh mata gue memandang, kita pasti meskipun ada bangunan tinggi atau bangunan lonceng itu pasti kelihatan. Gitu walaupun kan atasnya doang tuh, ya kan? Kalau gue udah ngeliat itu, ada bangunan gereja, ya sudah. Gue nggak mau ngapa-ngapain. Apalagi lonceng gitu kan, pasti kan nggak ada pengeras suara kan? Dari itu aja. Iya. Tapi kedengaran jelas. Jelas banget di kuping gue, bertiga tuh jelas. Mungkin itu sebagai peringatan kali ya. Mungkin. Iya kan? Mungkin. Lo jangan kayak gini lo gitu kali ya kan? Mungkin aja gitu kan. Orang siapa agama kan mengajarkan kebaikan semuanya. Betul. Oke. Nah, di hotel yang itu tuh bang, ada keanehan nggak bang di ruang-ruangan itu? Dari visual nih, bukan gangguan ya, visual abang. Visual kalau visual secara bentuk sih nggak ada. Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada bang. Jadi itu yang bikin kita itu baik lagi dengan harga segitu kita dapat bangunan yang seperti ini, bersih, masih bersih, bagus meskipun bukan bangunan baru ya.
Worth it banget ya. Worth it banget sih, ikat ambil 3. Oh. Langsung itu tidur udah nggak. Berarti kalau dari visual bangunannya baru ya? Nggak lama-lama banget lah maksudnya. Enggak, bagus banget. Bagus banget. Bangunannya tuh benar-benar kokoh, bersih, nggak ada namanya apa bekas-bekas bocor pun nggak ada. Nggak ada. Nah, ketika abang dapat gangguan kayak gitu tuh, ketika kamar tuh, terus sempat ada kepikiran buat pindah kamar lain nggak? Atau mungkin kamar lain penuh? Nggak ada lagi. Nggak ada ya? Kita sama sekali nggak ada kepikiran untuk pindah kamar. Sama sekali nggak ada. Harga segitu mau pindah kamar loh. Kan gitu ya kan? Iya. Bahasanya tuh. Yang ada gue diomelin sama resepsionis. Iya, kecuali mau upgrade nggak apa-apa dah. Tuh. Itu kan pastilah, semualah. Atau mungkin kecuali ada trouble, misalkan ini apa. Nih, Bocor, saya pindah ya. Soalnya bocor, baru boleh lah. Boleh. Tapi misalkan ngadu nih ya kan. Saya dengar suara ini. Suara nih saya mau pindah. Pindah dekat-dekat situ juga ngapain? Iya. Kayaknya juga yang punya ini juga alah itu doang kayak gitulah gitu kan. Iya. Nah, terus nih kan si Benny nih Benny kayak tokoh utama juga di sini ya kan. Banget di highlight banget tuh kemarin tuh emang. Nah, kan sempat mimpi. Ya. Tapi sebelum ke mimpi pasti semua cowok pernah namanya mimpi basah, iya kan? Entah itu di mimpinya lagi berhubungan dengan siapa, pasti deh gitu kan. Tapi kan menurut si Benny, kalau dia mimpi itu sama cewek cakep pakai baju hijau, pakai baju hijau dan dia habis dari Pantai Selatan. Ya. Pantai Selatan banyak nih kan, yang terkenal banget lah dengan sosok inilah. Betul. Nah, si Benny ini yang ngambil batu itu juga kan ya. Mungkin jadi teguran juga tuh buat dia itu. Iya, pasti. Asumsi kita aja. Iya. Iya, secara nalar pun, ya lu udah ngambil sih. Ya itulah mungkin. Iya. Lu diinin. Dan misalkan, tadi kan abang juga sempat gue gebukin lo kalau nggak jujur lo. Iya kan? Iya. Akhirnya dia berani jujur tuh. Iya, akhirnya jujur. Dan misalkan nggak digertak gitu, mungkin dia masih ke bawah dan nggak tahu apa ujung cerita ini kan. Iya, betul. Kan gitu kan? Betul. Mungkin bisa jadi yang dimimpin itu, itu bisa hadir lagi, nggak tahu lah apa. Iya, bisa jadi yang gitu. terjadi. Dan Bang Regen ini ngasih tahu, Iya. ya kan? Oke. Nah, berarti kamar yang paling pojok itu nggak ada yang tempatin sama sekali? Akhirnya nggak ada. Karena melihat kondisi pacarnya teman gue ini, Sinius ini, daripada nih anak makin parah, udah pindah aja. Gitu loh. Jadi kita antisipasi lah. Berarti ini dipakai cuma 2 kamar? 2 kamar akhirnya. Dibagi deh tuh? Iya, dibagi tuh. Akhirnya 2 kamar. Berarti rugi 1 kamar? Iya, gue lebih mending rugi duit bang. Demi kenyamanan ya? Kenyamanan dan pikiran jelek gue daripada kita ngorbanin nyawa. Iya. Karena dia tuh udah bener-bener pucet. Ini bibir tuh udah hitam. Udah pucet banget. Wah, ini anak mati nih kalau gue biarin terus gitu kan. Dan kalau dikerok itu kan merah Ya. Merah agak coklat Merah. dikit kayak gitu kan. Kayak merah-merah gradasi gitulah, merah hitam dikit. Tapi ini hitam tapi gradasinya biru. Ungu. Oh, ungu. Iya. Hitam tuh udah. Nah, si Ben ini nggak ke laut ya? Nggak main ke laut kan ya? Main, cuman itu dia karena kita sudah terlalu excited dengan si pantai ini, udah nggak tahu pada kemana-kemana. Logika kita mungkin dia masuk angin, nih kan? Logika. Mungkin kan tekstur kulit orang kan beda-beda ketika dikerok. Iya. Coba lagi itu dibaca tulisannya sih. Iya, karena dia juga ngomong nggak kerasa tak lu kerokin. Kata gua. Mungkin beda-beda. Iya. Positive thinking, Iya. angin laut. Jenis kulitnya begitu. Iya, betul. Oke lah, tapi yang tadi misterinya kita nggak bisa mecahin di sini, gitu ya. Iya, itu. Apa emang ya? Iyalah, udahlah itu biarkan jadi misteri kan. Misteri aja biarin. Nah, ada kamar atau ruangan misteri sana nggak bang? Kan kebanyakan kan ada yang kamar ini 01, 02 gitu. Ini juga baru diceritain bini gue itu setelah seminggu kalau nggak salah setelah kita dari situ dia cerita dia sempat ngelihat ketika kita mau check out itu kalau nggak salah entah aku lupa ya pokoknya check out dia ngelihat ada mungkin staff situ kali ya dia ngebawa apa nampah ya nampah gitu dengan ya di atas apapun itulah nggak tahu itu dia masuk ke satu ruangan satu kamar yang kita sendiri pun nggak nyangka kalau itu kamar, itu kamar rupanya nggak boleh dibuka ya, gitu. Dan dia
dia bilang nggak tahu mungkin momennya ketika memang orang sudah check out baru dia si staff ini baru dia masuk ke sini. Tapi gitu. ke gap ngeliat. Ya dan itu lokasi kamar itu pas di bawah kamar kita yang 3 ini. Oh, di bawah banget nih. Nah di kamar kedua nih, ya itu di bawahnya tuh kamar itu. Kira-kira kamar apa tuh? Nah itu kan jadi misteri juga. Sampai tahu nih abang? Enggak sih awalnya kita ya itu karena udah capek banget emang ya. Enggak sama sekali enggak ngeh. Sama sekali enggak ngeh. Dan setelah kejadian itu semua udah pada capek kali udah pada bad mood. Udah mau check out. Cuman si Bang Giri doang kan yang ngurusin administrasi. Kita semua udah masuk mobil udah males gitu kayak udah elah kok jadi begini sih gitu. Tapi kenapa kalau penginapan tuh ada satu kamar yang enggak buat tamu ya? Iya. Pasti tuh. Pasti. Entah itu penginapan apa namanya kayak bungalow melati, kelas melati apapun hotel gitu. Sampai kan. Hotel Gak semuanya tuh biasanya untuk pengunjung gitu ada ada satu room atau berapa room yang dikosongkan. Iya. Tapi itu nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Iya kan? Cuman yang memang sedikit gua ada tanda tanya besar di pojokan itu. Ya itu tadi patung kodok itu ada patung kodok. Iya, patung kodok kan. Gue nggak ngerti. Maksud gue ya mungkin si pemilik penginapan ini suka seni. Iya. Gitu kan. Bisa, pikiran logika kita. Tapi kenapa patung kodok? Iya. Kenapa itu lagi ke logika gue. Kenapa lu patung kodok? Bisa kan koi gitu ya kan? Iya ikan koi. Kucing ya kan? Kenapa ikan kodok dan itu ada satu lagi patung tuh bulat begitu bulat tinggi. Kayak ukiran dan di tengah-tengah itu ukiran-ukiran gitu, Bang. Ini maksud gue, ya nalar gue, ini orang suka seni karena memang di daerah itu kan mungkin kebudayaannya. Ketika pengunjung di situ dapat nilai seninya nih, gitu kan, ngerasain nilai seninya. Pikiran gue begitu, Bang. Iya. Tapi fisiknya si patung ini tuh lumut. Itulah makanya antara logika sama ini gue nggak sinkron ya. Anggap aja gue bego lah ya gitu loh. Iya. Oke, nah kan di pantai itu ada bapak-bapak tuh sempat ngobrol. Iya. Cuma nggeh doang tuh. Iya. Ya kan. Ngobrolin apa sih sebenarnya? Nah itu dia gue tanya sama si senior gue ini juga gue nggak ngerti ya dia ngomongnya pakai bahasa Jawa kayaknya bahasa Jawa halus deh. Gue nggak ngerti artinya jadi gue cuman nggeh iya pak. Itu lumayan lama mereka ngobrol sekitar 5-7 menit. Ya cuman dia cuman nggih iya Pak, nggih Pak. Kayak biasanya di tempat-tempat wisata tuh pasti ada penduduk warga situ. Warlock yang usia sepuh. Iya. Ketemu sama wisatawan tuh pertama nanyain dari mana. Berapa orang nginep di mana. Iya. Nah, nanti ujung-ujungnya ngasih wejangan nih. Iya kan? Iya. Pasti deh. Pasti. Oh, nanti hati-hati Ale, nanti ini sini ini biasa begitu tuh. Hampir setiap tempat wisata deh, ya kan? Dari mana, berapa orang nginep di mana, pulang kapan, ujung-ujungnya nih kasih wejangan. Ya itu baik juga untuk kita ya kan. Biar kita hati-hati ya kan. Betul. Bukan masalah mistisnya nih, biar kita hati-hati. Iya. Oke, jadi sekali lagi jadiin misteri. Masih misteri banget. Oke, Bang. Dari tahun 2013 sampai akhirnya sekarang 2025 nih. Abang pernah kesana lagi gak? Ke pantainya dulu deh. Kalau penginapan kan pasti udah banyak berubah. Itu ya. Untuk gue pribadi pengen banget karena ya ke pantainya. Iya. Secakep itu Bang. Gue cuman berpikiran itu pantai secakep itu. Setenang itu dulu ya. Iya. Setelah gue googling lagi udah mulai rame rupanya, udah males gue. Jadi kayak nggak mau lagi deh, udah rame. Rame kalau nggak diurus dan dijaga banyak sampah tuh jadi kotor tuh ya kan. Sebenarnya ada manfaatnya juga media sosial, viral. Iya. Tapi pengelola juga harus bersihin terus tuh, menjaga, bertanggung jawab. Iya, itu dia. Oke. Nah, biasanya ke pantai kan ada beberapa orang yang nemu sajen gitu. Abang ngeliat gak? Nemu gak? Gue pribadi sih nggak nemu ya. Enggak ya? Nggak nemu. Oke. Cuman mungkin feeling gue sih ada kayaknya teman di tempat-tempat ngelamai sajen kan nggak mungkin di tengah-tengah. Iya. Kecuali Sedekah Bumi kan emang acara itu Iya, kita bawa di larung gitu iya. kan. Oke, tapi sebelum ditutup nih videonya, ternyata Bang Regen juga punya YouTube channel nih. Nah, nama YouTube-nya apa Bang? Ya, YouTube channel kita tuh Kilas Malam. Kilas Malam. Oh, Kilas Malam. Kilas Malam. Sebenarnya masih baru, channel baru. Tentang apa Bang? Sama sih kayak
tapi horor ini juga. Horor-horor juga, podcast horor juga. Podcast horor juga. Oke. Kita ngobrol sama narasumber juga tentang pengalaman-pengalaman mereka dengan hal-hal mistis. Oke, jadi Gitu. teman-teman semua yang penasaran dengan YouTube Bang Regen nih, yaitu Kilas Malam, langsung aja tuh mampir ke YouTube Bang Regen. Linknya tuh ada di bawah video, ya kan. Untung Kilas Malam. Kalau Kilat Malam tuh nama angkatan gue itu. Kilat Malam. Oh. Nama angkatan gue dulu lah. Kilat Malam. Nggak tahu Siap, sekarang siap, orang pada kemana, biarin. Oke, ya wis. Kita doakan semoga Bang Regen ini sehat dulu, Bang ya. Thank you, Bang. Panjang umur, Bang. Sama-sama. Lancar rezekinya, Bang. Sehat terus. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Regen ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau liburan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Abang, thank you ya. Sama-sama, Alhamdulillah. Bungkus.